Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Hasan Al-Afif, NIM 41421100051. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang laporan tugas akhir, analisis dan perancangan machine learning, pendeteksi kesehatan kambing berbasis Fahri Mamdani pada peternakan kambing rumahan. Latar belakang. Kambing merupakan salah satu jenis ternak ruminansia penghasil daging yang cukup potensial. Karena itu kondisi peternakan saat ini yang menjadi permasalahan umum yaitu masih peternakan rakyat, yang dimana ada cirinya yaitu tingkat pemilikannya sangat rendah atau kecil, kemudian input teknologi dan inovasi yang relatif terbatas, hanya menggunakan kebutuhan pangan, hanya membutuhkan hijau-hijauan saja. Machine learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi komputer dan algoritma matematika yang diadaptasi dengan cara pembelajaran yang berasal dari data dan menghasilkan prediksi di masa yang akan datang. Machine learning untuk menetapkan kesehatan kambing dapat membantu peternak kambing dalam menjalani usahanya, yaitu dengan mempermudah bagi peternak, dan salah satu juga untuk mempermudah para investor yang akan membantu dalam atau menginvest duitnya ke dalam peternakan. Jadi latar belakang yang saya ambil adalah bagaimana sih teknologi yang ada di kambing ini bisa mempermudah dari sisi uh, dari sisi peternaknya dan juga dari sisi investor. Jadi adanya masalah ini antara investor dan peternak itu bisa melihat kondisi kambing secara real time. Apakah kambing ini sehat atau tidak? Seperti itu. Kemudian rumusan dan batasan masalah. Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara menganalisa sebuah machine learning yang tepat untuk mendeteksi kesehatan dari kambing. Jadi concern di sini adalah kesehatan dari kambing. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara perancangan alat yang sesuai untuk mengambil data-data dalam machine learning. Kemudian untuk batasan masalahnya yaitu pertama adalah machine learning yang digunakan adalah basis Fuzzy Mamdani. Nah, untuk perancangannya alat yang digunakan yaitu dalam skala kandang skala kecil atau skala rumahan. Jadi uh, tidak melibatkan kandang yang sudah besar, tapi kita merancang alat di skala yang kecil. Untuk kondisi kandang yang besar mungkin bisa uh, kami tidak bahas. Kemudian tujuan penelitian. Penulisan dari tugas akhir ini memiliki beberapa tujuan berdasarkan data yang dipilih, yaitu pertama, merancang sebuah machine learning untuk mengetahui kondisi kambing dalam keadaan sehat atau tidak. Yang kedua, merancang sebuah konsep kandang yang berteknologi untuk mempermudah hidup manusia dalam melakukan perawatan hewan ternak. Kemudian adalah studi literatur. Studi literatur adalah merupakan sebuah pelajaran atau pengumpulan data-data dari berbagai sumber. Salah satunya adalah tugas akhir ataupun jurnal yang dimana digunakan sebagai referensi atau pembanding dalam penulisan tugas akhir ini. Di sini saya itu akan menyebutkan ada 5 studi literatur, tapi saya akan membahas 2 saja. Yang pertama adalah pemanfaatan machine learning dalam berbagai bidang. Nah, machine learning yang pada jurnal ini dibahas tentang bagaimana sih machine learning itu dapat digunakan dari berbagai bidang, tidak hanya untuk bidang tertentu saja. Jadi banyak diteliti untuk digunakan bagi macam masalah. Kemudian jurnal kedua adalah jurnal algoritma dan machine learning. Nah, jurnal algoritma ini dia mengadaptasi dari lingkungan sekitar. Jadi machine learning yang mengadaptasi lingkungan sekitar karena dari analis tersebut banyak data yang dapat diperoleh, termasuk cara berpikir dan bertindak. Lingkungan sekitar juga menjadi salah satu inspirasi dalam membuat machine learning dan mekanismenya. Kemudian jurnal yang kedua dan ketiga, jurnal ketiga dan ke-10 saya hanya menyebutkan judulnya aja. Yang pertama adalah jurnal ketiga berjudul tentang pengembangan sistem kendali otomatis berbasis human machine learning, human space. Jurnal keempat adalah Smart Edge, yaitu sistem keamanan dan antisipasi suhu
dingin di kandang kambing berbasis microcontroller. Jadi udah ada yang mengembangkan sebuah antisipasi dalam kandang kambing itu sebagaimana suhunya dan keamanannya. Kemudian jurnal yang kelima adalah penilaian kandang sehat dan produktif domba di desa kelurahan lingkar kampus Institut Pelatihan Formal. Jurnal keenam adalah aplikasi pengenalan macam-macam hewan dengan cara scan posisi objek menggunakan teknologi artifisial berbasis Android. Jurnal ketujuh berjudul hubungan antara berat hidup dan ukuran vital tubuh dengan berat karkas kambing dan kacang jantan maksudnya di rumah pohon sukun Kota Malang. Jurnal keempat adalah penerapan metode Fuzzy Momdani dalam diagnosa penyebab penyakit kucing. Kemudian jurnal 9 adalah penimbangan alat hewan ternak bagi komunitas ternak di Ampenan. Jurnal 10 adalah skripsi rancang bangun alat timbang basis AVL tipe Atmega 32. Nah, ini adalah roadmap dari sumber penelitian yang dimana dari beberapa topik yang diambil akan mengerucut kepada analisis dan perancangan machine learning pendeteksi kesehatan kambing berbasis penyeimbang tadi pada penanganan perumahan. Nah, untuk itu machine learning ini dia membutuhkan apa sih? Yang pertama adalah wake sensor. Wake sensor itu digunakan untuk deteksi objek. Nah, saya deteksi objek, kemudian ada referensinya 3 itu dari Westo, El Hakim, Arifin. Kemudian adalah apa sih algoritma yang dipakai, yaitu Fuzzy Mamdani. Untuk apa algoritma itu? Yaitu untuk learning method, untuk sistem pembelajaran dari machine learning ini. Yaitu referensinya adalah dari Goldberg, ada AVAN Sujit, ada TP Hong, ada Lee Heng. Kemudian apalagi sih faktor yang mengaruhi, yaitu kesehatan dari kambing, yaitu Shape Health Indicator. Nah, Shape Health ini saya bagi dua. Yang pertama adalah shape fold-nya atau kandangnya. Jadi kandangnya itu juga kami perhatikan. Kemudian adalah quality indicator of shape. Jadi kemudian yang kedua adalah quality indicator dari kambing itu sendiri. Jadi yang pertama kami memperhatikan bagaimana sih kandang itu agar karena salah satu faktornya adalah kandangnya harus juga sehat untuk mendapatkan kambing yang sehat. Nah, ini quality of shape fold ini saya mengambil referensi dari beberapa ini dari El Fahri, S Bukti, dan El Hidayat. Kemudian quality indicator of shape ada Rudiah, Salma et al, Mielina, dan ada Amawar. Nah, kemudian adalah flowchart dari pembuatan timbangan root cell. Flowchart ini adalah tahapan atau proses dari langkah-langkah pembuatan dari timbangan root cell. Timbangan root cell ini adalah yang digunakan untuk sebagai inputan ke dalam machine learning. Nah, langkah yang pertama adalah mulai. Kemudian setelah itu melakukan pengukuran terhadap kandang. Jadi kita dalam merancang sebuah timbangan itu memperhatikan ukuran dan dimensi dari kandang. Kemudian menentukan istilah ukuran ditentukan, kemudian menentukan desain dari timbangan dengan memperhatikan ukuran dari kandang dan sensor yang akan digunakan. Kemudian didesain. Setelah kita ukur, kemudian didesain. Bagaimana sih model timbangannya, kemudian sensor apa yang kita pakai, kemudian bagaimana cara menempatkan sensor yang tepat. Nah, setelah itu, setelah didesain, kita rancang menggunakan 3 dimensi. Jadi kita simulasikan nih menggunakan 3 dimensi, apakah sudah sesuai apa tidak sih dengan kondisi yang ada, dengan kambing, misal dari mana masuknya, keluar dari mana. Kemudian apakah sudah sesuai dengan ekspektasi yang digunakan, ekspektasi yang dipilih, maka lanjut ke fabrikasi dari timbangan atau pembuatan dari timbangan tersebut. Tapi apabila setelah disimulasikan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kita akan melakukan rancangan kembali dari dimensi. Rancang kembali, melakukan simulasi lagi. Nah, setelah melakukan fabrikasi, kemudian dilakukan pemrograman sensor. Ini adalah satu penting juga program sensor agar sensor yang kita tanam dalam timbangan itu dapat bekerja dengan baik dan efektif.
Kemudian apakah di sini ada pertanyaan apakah program dapat berjalan lancar, apakah kalau tidak tunggu gambar sensor lagi, kalau iya berarti selesai. Kemudian mungkin itu untuk timbangan itulah foto dari pembuatan timbangan dosen. Kemudian ada daftar isi atau daftar pustaka. Sorry. Daftar pustaka saya ada 10 ada 11 di sini ada Rudia, Ralvin, Handayat, Fahri, Bulan, Salmana, Celina, Goldberg, Sujita et al, TP Hong dan pilihan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebih saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.